Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih terus diberi kesempatan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Pagi yang berbahagia ini kita kembali diberi kesempatan untuk duduk bermajelis di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lainnya dalam kebenaran dan kebaikan. Semoga kegiatan ini bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kaum muslimin pada umumnya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara Abu Hafsah hafizahullah ta'ala, dan sebagaimana telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya, bahwa mulai pertemuan ini insya Allah kita akan membaca sebuah buku kecil, sebuah buku kecil yang berjudul Rahasia Salat menurut Ibnul Qayyim, yang mana tulisan ini adalah penyusunan ulang dari penjelasan Ibnul Qayyim yang disebutkan dalam buku atau kitab Miftah dari Sa'adah. Jadi di sini penulis atau penyusun hanya menyusun ulang, hanya sedikit memberi tambahan dari penjelasan Ibnul Qayyim tentang makna salat ataupun makna bacaan dan gerakan salat yang beliau sebutkan dalam Miftah dari Sa'adah. Penyusun buku kecil yang ada di hadapan kita ini yaitu Dr. Malik Sya'ban, begitu yang ditulis nih. Nama beliau lengkapnya Dr. Malik Hussein Sya'ban. Beliau salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan Dr. Malik Sya'ban ini sekarang menjadi dosen di Lipia Jakarta sejak beberapa tahun, mungkin sejak 2014 mungkin atau 2013. Sampai saat ini beliau masih di sana, masih menjadi dosen di Lipia Jakarta. Naam. Buku yang ada di hadapan para jamaah adalah hadiah dari muhsinin, maka semoga itu menjadi amal kebaikan bagi beliau sekeluarga. Kalau buku yang ada pada saya
Ini hadiah dari penulisnya langsung. Beliau ketika itu mengajar kemudian menghadiahkan buku ini kepada kami. Naam. Demikian sedikit gambaran tentang buku yang akan kita baca. Untuk lebih memahami lagi latar belakang penulisan buku ini, nanti bisa dibaca sendiri di muqaddimahnya. Oke. Jadi intinya tidak perlu saya bacakan muqaddimahnya. Oke. Intinya dalam muqaddimah itu beliau menjelaskan makna bacaan dan gerakan sholat yang akan dijelaskan dalam buku ini itu fokus pada makna ubudiyah atau makna penghambaan atau makna peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti takbir, kemudian ruku, sujud dan seterusnya, baca Al-Fatihah. Apa makna ubudiyah yang terkandung dalam bacaan dan gerakan-gerakan tersebut? Sehingga dengan mengetahuinya, kita akan menjadi hamba yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau ingin jelaskan. Maka kalau ada di antara para jamaah yang ingin mencari misalnya penjelasan dari sisi kesehatan, apa manfaat berdiri ketika sholat dari sisi kesehatan, apa manfaat ruku, sujud dari sisi kesehatan, itu tidak akan jamaah dapatkan dalam buku ini dan tidak akan kita bicarakan dalam kajian kita. Oke. Kalau mencari manfaat dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain-lain, silahkan dicari di referensi yang lain. Tanya kepada ahli kesehatan kalau begitu. Adapun yang akan kita bahas adalah fokus makna dari sisi ubudiyah. Oke. Sehingga dengan memahami bacaan dan gerakan sholat diharapkan kita semakin tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pembukaan kajian kita tentang buku ini. Bisa difahami nggih para jamaah nggih? Baik. Kita langsung ke halaman 8. Di sini penulis memberi judul Salat sebagai penyejuk hati para kekasih Allah dan hidayah Allah kepada orang-orang yang beriman. Betul halaman 8 nggih? Baik, halamannya sama berarti alhamdulillah. Penulis mengatakan di sini, salat adalah penyejuk hati para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan spiritual bagi hamba-hambanya yang mengesakannya. Dan salat juga adalah tamannya para ahli ibadah. Buah bagi jiwa yang tunduk, barometer kehidupan para hambanya yang benar, timbangan bagi hambanya yang menempuh jalan yang diridhoinya. Salat juga merupakan petunjuk atau merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman. Perhatikan poin ini. Okay. Paragraf kedua beliau mengatakan, salat merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman. Maksudnya ketika Allah mensyariatkan ibadah salat, para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah bentuk kemurahan Allah kepada kita. Okay. Bentuk rahmat Allah kepada kita sehingga Allah mensyariatkan ibadah salat yang manfaatnya sangat banyak untuk kita semuanya. Apa manfaatnya? Beliau mengatakan, melalui ibadah ini Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dengan perantara mengerjakan salat,
Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya orang itu kalau menjaga sholatnya, dia akan mudah mengerjakan amal-amal soleh yang lain. Karena Allah memberi hidayah kepadanya dengan perantara sholat yang dia kerjakan. Dengan perantara doa yang dia panjatkan, ihdinas siratal mustaqim. Rata-rata begitu. Jika orang menjaga sholat, maka amal-amal kebaikan akan mudah untuk dia kerjakan. Sebaliknya jika orang itu tidak peduli dengan sholatnya, maka ibadah yang lainnya akan berantakan. Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, memperkenalkan dan menghadirkannya kepada mereka melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur lagi terpercaya sebagai rahmat. Salat itu adalah rahmat dan kehormatan bagi mereka agar dapat meraih kemuliaan dan kemurahannya dan agar dapat menggapai kedekatan dengannya. Okay. Dengan kita mengerjakan sholat, pertama tadi mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengerjakan sholat, mendapat apa tadi? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengerjakan sholat, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengerjakan sholat, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Itu kemurahan Allah para jamaah. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Rabb kita, Allah mengajarkan, mensyariatkan, yaitu kita mengerjakan sholat. Yang mana sholat itu bisa kita kerjakan kapan saja, di mana saja. Okay. Kalau sholat fardu waktunya tertentu, hanya dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau sholat sunnah, kita hatinya sedang galau, pikiran sedang kalut, kemudian ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin minta petunjuk kepada Allah, maka kita bisa mengerjakan sholat kapan saja, di mana saja, terserah. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan para penguasa di dunia ini. Bandingkan dengan para penguasa di dunia. Nggak usah bicara tentang presiden, hafidhullah. Kita bicara yang di bawahnya saja. Bupati, camat, bahkan Pak Lurah misalnya. Kita mau ketemu dengan beliau-beliau itu, harus mengatur jadwal terlebih dahulu. Menyesuaikan dengan jadwalnya beliau. Padahal misalnya kita ada perlunya sekarang. Kita ini sedang hari Ahad. Hari Ahad sedang ada keperluan penting. Harus segera ketemu dengan Pak Lurah misalnya. Ketemu dengan Pak Camat misalnya. Kemudian karena kita merasa urusan kita ini penting, hari Ahad datang ke kantor camat. Ada nggak Pak Camat di sana para jamaah? Tidak ada. Kalaupun ditunda, misalnya ditunda, oh ya sudah besok saja. Hari Senin saya akan ke sana ketemu dengan Pak Camat. Hari Senin kita ke sana, beliau belum tentu longgar waktunya. Harus ngatur jadwal dulu. Ketemu dengan asistennya, ketemu dengan sekretarisnya. Ngatur jadwal kapan bisa ketemu dengan Pak Camat. Itu pun kita seringkali harus bawa surat-surat keterangan, surat pengantar, begitu kan? Harus betul-betul penting urusan kita baru boleh ketemu. Waktunya harus ditentukan kapan. Kita terlambat sedikit sudah lewat. Tempatnya harus ditentukan di mana. Tempatnya kurang cocok, Pak Camat nggak mau datang, kan begitu. Itu urusan dengan para penguasa di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah itu menguasai segala-galanya.
Semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Dunia ini semuanya adalah milik Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Manusia itu semua hamba Allah. Jin semua hamba Allah. Binatang pun semua adalah hamba Allah. Tapi lihat para jamaah. Ketika kita ingin bermunajat kepada Allah, ketika kita ingin bertemu, ingin meminta petunjuk kepada Allah, ternyata Allah membuka kesempatan itu selebar-lebarnya. Terserah kita mau kapan saja. Mau sholat silahkan. Mau minta hidayah kepada Allah kapan saja silahkan. Okay. Mau minta kemurahan Allah kapan saja silahkan. Makanya betul seperti beliau sampaikan bahwa sholat itu adalah rahmat kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang begitu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tapi Allah itu mau bertemu, bukan bertemu ya. Allah mau mendengarkan doa kita kapan saja. Di mana saja, Masya Allah. Padahal penguasa-penguasa dunia yang kekuasaannya terbatas saja, itu ribet urusannya. Tapi Allah Maha Pemurah membukakan pintu itu kapanpun dan dimanapun. Makanya kalau ada orang yang tidak mengerjakan sholat, kok kemudian disiksa oleh Allah nanti di akhirat karena dia tidak bertaubat, memang sudah keterlaluan begitu. Okay. Orang tidak sholat dan tidak bertaubat sampai akhir hayatnya. Kok disiksa sama Allah? Kenapa? Memang sudah keterlaluan. Pintu sudah dibuka sebegitu lebarnya, silahkan kerjakan sholat. Okay. Tapi dia tidak mau. Karena keterlaluan, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa hamba yang seperti itu. Taib. Selanjutnya, halaman 9. Okay. Halaman 9 penulis mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat sebagai sarana untuk merealisasikan ibadah dengan hati dan anggota badan. Ini juga poin yang sangat penting. Sholat itu adalah ibadah hati dan ibadah badan. Sholat itu ibadah lahiriah dan batiniyah. Dua-duanya harus mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan dimensi ibadah hati sebagai bagian paling besar dan sempurna dari ibadah ini dibandingkan anggota badan. Maksudnya para jamaah, sholat itu ibadah hati dan ibadah fisik. Tapi kalau mau dibandingkan antara hati dan fisik itu ketika mengerjakan sholat, maka urusan hati itu lebih penting. Okay. Sholat itu ibadah hati dan fisik. Dua-duanya harus sholat kepada Allah. Tapi kalau mau dibandingkan, hati itu lebih penting ketika mengerjakan sholat. Maka beliau mengatakan di sini, yaitu tatkala hati sepenuhnya menghadapkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia dan merasakan lezatnya kedekatan dan kecintaan kepadanya. Bergembira dengan berdirinya dia di hadapannya dengan mempersembahkan ibadah semata-mata kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Tanpa menoleh kepada selain zat yang disembahnya. Menyempurnakan hak-hak ubudiyah, lahir dan batin, sesuai ketentuan yang diridhoi Robnya. Panjang lebar beliau menjelaskan. Intinya begini. Salat itu lahiriah dan batiniyah. Tapi intinya adalah batin. Yaitu dengan berusaha khusyuk ketika salat. Okay. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Hati yang tunduk yang beliau sebutkan tadi. Hati sepenuhnya menghadap kepada Allah. Fokus mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak memikirkan yang lain-lain.
hatinya tidak sibuk dengan yang lain-lain. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Dan khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Kalau sholat tidak ada khusyuknya, itu seperti badan tidak ada ruhnya. Badan kalau tidak ada ruhnya berarti bagaimana? Mati. Badan kalau tidak ada ruhnya mati. Begitu pula sholat. Sholat kalau tidak ada khusyuknya tidak berguna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun itu, ketika mendefinisikan orang yang beriman dan akan berbahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Lihat ayat kedua. Allah tidak mengatakan orang beriman itu orang yang mengerjakan sholat saja. Tidak. Tapi Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kalau tidak khusyuk, tidak dapat kabar gembira menjadi orang yang berbahagia tadi para jamaah. Sholat kalau tidak khusyuk berarti nggak ada gunanya. Sholat kalau tidak khusyuk tidak menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sholat kalau tidak khusyuk tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin sholat, sholatlah dengan khusyuk. Banyak yang harus kita lakukan agar sholat itu khusyuk. Di antaranya yang kita lakukan sekarang. Berusaha membaca, mempelajari makna bacaan dan gerakan sholat. Supaya kita nanti ke depannya bisa lebih khusyuk ketika mengerjakan sholat. Zaman sekarang itu seringkali kita tidak khusyuk dalam sholat karena kesalahan kita sendiri. Sering begitu. Banyak yang mengeluh, saya sholatnya susah khusyuk Ustadz. Kalau sholat itu nggak terasa apa-apa, pikirannya kemana-mana. Bagaimana resepnya Ustadz? Tadi jawabannya, seringkali kita tidak khusyuk itu karena kesalahan kita sendiri. Apa di antara kesalahan yang paling sering kita lakukan? Yaitu ketika kita akan mengerjakan sholat, sudah persiapan sholat ini. Sudah persiapan sholat, baju sudah pakai baju sholat. Sudah wudhu, Masya Allah. Bahkan sudah jalan ke masjid. Tapi ketika itu kita masih sibuk dengan urusan dunia. Contohnya, mohon maaf nih, contohnya. Kita sudah siap sholat, bajunya sudah, wudhunya sudah, jalan ke masjid sambil main handphone. Sampai masuk pintu masjid itu masih main handphone. Apa yang kita lakukan dengan handphone kita? Urusan dunia. Ada yang membaca status orang. Ada yang menulis status sendiri. Menulis status entah apa yang dia tulis. Ada yang menonton video baik permainan ataupun canda-candaan. Ada yang urusan dagang dan lain sebagainya. Kalau kita mau sholat tapi masih sibuk dengan urusan dunia seperti itu, kemungkinan sangat besar ketika kita sudah mulai sholat, pikiran kita masih nyantol di situ tadi. Masih nyantol di situ. Karena ketika mau sholat, ngurusi selain ibadah. Tadi, yang mau sholat baca status orang. Pas baca sekilas saja, baca sekilas merasa tidak penting. Tapi coba nanti kalau sudah sholat, syaitan akan menggoda. Syaitan akan menggoda. Oh, tadi status orang itu maksudnya apa begitu ya? Jadi kepikiran kemana-mana, Masya Allah. Atau kalau kita yang nulis status, selama sholat akan kepikiran. Sudah ada yang nge-like atau belum begitu? Sudah ada yang komen atau belum? Sudah ada yang share atau belum? Kalau urusan dagang apalagi, oh tadi tawaran saya sudah diterima atau belum? Dan seterusnya. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat itu intinya khusyuknya. Kalau nggak ada khusyuk tidak berguna. Biar bisa khusyuk di antara usaha kita, kalau sudah siap-siap sholat, sudah wudhu, sudah pakai baju sholat, bahkan sudah pergi ke masjid,
tinggalkan semua itu, sudah lepas dulu. Sudah nggak usah buka handphone, nggak usah membicarakan hal-hal yang urusan dunia. Kita fokus, pokoknya saya pengen sholat, begitu. Jalan ke masjid atau naik kendaraan. Pokoknya saya pengen sholat. Fokus kita itu ingin sholat. Kalau fokus seperti itu, insya Allah ketika mulai sholat, Allah akan memudahkan kita untuk khusyuk. Begitu, nih. Itu di antara penjelasan para ulama. Kita seringkali salah. Kita seringkali melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Maka kalau sudah ingin mengerjakan sholat, tinggalkan semua urusan dunia. Nanti ada waktunya. Sholat itu paling cuma 10 menit. Bahkan bisa cuma 5 menit saja. Tinggalkan sebentar urusan dunia, habis itu kalau mau dilanjutkan terserah. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di halaman 10. Kita pokoknya membaca urut sesuai dengan penjelasan yang ada di buku ini. Nanti kalau ternyata hari ini belum sampai ke bacaan sholat, tidak apa-apa. Kita yang penting membaca urut sesuai dengan penjelasan Ibnul Qayyim yang disusun ulang oleh Dr. Malik Sya'ban. Halaman 10 beliau beri judul buah ibadah sholat adalah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Paragraf pertama penulis mengatakan setiap ibadah mempunyai buah atau manfaat tersendiri. Adapun buah ibadah puasa, belum memberi contoh maksudnya. Buah ibadah puasa adalah mensucikan jiwa. Buah dari ibadah zakat adalah membersihkan harta dari hal yang haram dan syubhat. Buah ibadah haji adalah pengampunan Allah. Buah berjihad adalah menyerahkan jiwa dan raga yang dibeli oleh Allah dari para hambanya. Yang harga atau balasannya adalah surga. Belum menjelaskan, semua ibadah itu ada buahnya, hasilnya. Baik dunia maupun akhirat. Kemudian adapun buah ibadah sholat. Ini pembahasan kita. Buah hasil manfaat ibadah sholat adalah kedekatan diri hamba kepada Allah. Dan kedekatan Allah kepada hamba. Itu buah ibadah sholat para jamaah. Yang kita singgung di awal tadi. Orang kalau sholatnya benar, dia akan semakin mudah melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Dia semakin mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang sudah sholat, kok masih sulit mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, alias maksiatnya masih tetap jalan begitu, berarti ada yang tidak benar dalam sholat yang dia kerjakan. Karena begitu. Karena buah sholat itu adalah menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya orang yang sudah sholat semakin jauh dari perbuatan maksiat. Beliau mengatakan kedekatan diri hamba kepadanya dalam sholat tercakup berbagai manfaat. Maka itu Nabi SAW tidak mengatakan bahwa kelezatan dan ketentraman hidup beliau dijadikan dalam ibadah puasa atau di dalam ibadah haji dan umrah. Akan tetapi beliau SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan kesejukan mata dan kenikmatan hatiku di dalam sholat. Masya Allah. Beliau nggak pernah mengatakan begini ketika puasa. Beliau nggak pernah mengatakan seperti ini ketika haji dan umrah. Maupun ibadah-ibadah yang lain. Beliau hanya pernah mengatakan seperti ini
hatiku tenang, mataku sejuk jika mengerjakan sholat. Masya Allah. Itulah manfaat ibadah sholat. Membuat hati semakin tenang, semakin sejuk, semakin khusyuk. Ya. Kata penulis, perhatikanlah. Di dalam hadis ini beliau mengatakan fis sholah, yang artinya di dalam sholat. Hatiku sejuk, mataku teduh, di dalam sholat. Namun beliau tidak mengatakan bis sholah, yang artinya dengan sholat. Saya ulangi. Beliau mengatakan kenikmatan hatiku di dalam sholat. Beliau mengatakan begitu. Beliau tidak mengatakan kenikmatan hatiku dengan sholat. Beliau mengatakan di dalam sholat, bukan dengan sholat. Terus apa maksud dari penjelasan ini? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mendapatkan kenikmatan ketika beliau masuk ke dalam ibadah sholat. Begitu. Kalau orang sholatnya itu benar, dia akan merasa nikmat ketika sudah mulai mengerjakan sholat. Orang kalau sudah mengerjakan sholat kok hatinya tenang, terasa nikmat, bahagia, itu insya Allah sholatnya benar. Tapi qadarullah begitu. Zaman sekarang itu banyak yang tidak seperti itu. Zaman sekarang tidak sedikit di antara kita yang kalau sudah mulai sholat malah merasa tidak nyaman. Kalau sudah mulai sholat malah merasa terganggu. Ada orang kalau sudah mulai sholat itu hatinya sesak. Tidak ingin lama-lama sholat, ingin segera selesai sholat. Menunjukkan sholatnya ada yang salah. Rasulullah SAW mengatakan beliau bahagia, senang kalau sudah masuk sholat, sudah mulai sholat. Kalau kita sholat tapi rasanya tidak bahagia, kita sholat rasanya waliyadzubillah rugi. Ada orang sholat dan merasa rugi. Sholat maghrib misalnya. Khususnya mohon maaf yang usahanya berdagang. Berdagang makanan yang biasanya bukanya mulai sore. Buka mulai sore sampai malam. Dia sholat maghrib tapi merasa rugi. Saya sholat maghrib 5 menit, 10 menit. Seandainya sekarang ini saya tetap berdagang, pasti sudah banyak yang beli. Saya untung sekian. Tapi gara-gara sholat, saya rugi. Waliyadzubillah min dzalik. Subuh juga begitu. Subuh. Gara-gara subuh, saya rugi. Harusnya saya masih bisa istirahat. Istirahat saya 8 jam sehari semalam. Kayak anak kecil. Saya istirahat harusnya 8 jam. Gara-gara harus sholat subuh, istirahat saya terkurangi. Saya rugi. Sholat duhur juga begitu. Jam istirahat siang saya di tempat kerja jam 12 sampai jam 1. Gara-gara harus sholat, jam istirahat saya berkurang. Saya rugi. Maka karena merasa rugi dia tidak menikmati sholatnya. Tidak merasa bahagia ketika dia mengerjakan sholat. Berarti itu salah. Ibadah sholatnya tidak khusyuk. Maka yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jika Allah merahmati dia, mengampuni dosa-dosanya, baru Allah bisa dan mau menerima sholat hamba yang seperti itu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hilangkan perasaan seperti itu. Ketika sholat itu jangan ada merasa sumpek, sesak, merasa tidak nyaman,
merasa terbatasi kegiatannya, terkurangi waktunya. Sholat itu kebutuhan kita. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang butuh dengan sholat kita. Taib. Selanjutnya halaman 12. Halaman 12. Perbedaan antara beristirahat dengan mendirikan sholat dan beristirahat dari sholat. Perhatikanlah sabda Nabi SAW dalam hadis tersebut. Hadis tersebut maksudnya hadis yang ada di halaman sebelumnya. Tadi tidak kita baca, terlompati. Halaman 11 itu Rasul SAW bersabda kepada Bilal. Ya Bilal, aqimis sholah, arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah sholat, buatlah kami merasa nyaman dengannya. Merasa nyaman dengan mengerjakan sholat. Taib. Sekarang beliau ingin menjelaskan. Perhatikanlah sabda Nabi SAW dalam hadis tersebut. Arihna biha. Buat kami merasa nyaman dengannya, yaitu dengan sholat. Beliau SAW tidak mengatakan arihna minha. Buat kami merasa nyaman darinya. Maksudnya, buat kami merasa nyaman dengan sholat. Segeralah kerjakan sholat. Saya tidak sabar ingin segera sholat. Karena kalau sholat saya merasa bahagia, senang. Adapun yang kedua itu, buat kami merasa nyaman darinya. Maksudnya, cepat-cepat selesaikan sholat. Begitu. Cepat-cepat selesaikan sholat. Karena kalau mengerjakan sholat kami tidak merasa bahagia. Yang pertama, dia merasa bahagia ketika hendak mengerjakan sholat. Yang kedua, dia merasa tersiksa ketika mengerjakan sholat. Sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang merasa terbebani dari sholat. Sholatnya karena terpaksa sekedar menunaikan kewajiban. Orang yang seperti ini, manakala hatinya dipenuhi oleh segala sesuatu selain sholat, lalu kewajiban sholat itu datang dan memutus kesibukannya, dan segala hal yang digandrungi oleh hatinya, sementara dia menyadari bahwa dia harus melaksanakan kewajiban sholat itu, maka bahasa tubuh dan ucapan spontannya mengatakan, mari kita sholat dan membuat diri kita merasa nyaman darinya. Dengan mengatakan merasa nyaman dengannya. Maksudnya, ketika ada orang yang sedang berkegiatan, apa saja, misalnya orang yang sedang olahraga. Ada orang hobinya olahraga. Ada orang hobinya olahraga. Ada yang hobinya badminton, ada yang futsal, ada yang renang. Apa saja, terserah. Selama tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Ada orang sedang olahraga, tiba-tiba dikumandangkan azan. Maka orang ini dilema. Satu sisi dia ingin tetap berolahraga, dia sangat senang olahraga tersebut. Satu sisi dia tahu sholat itu wajib, harus dikerjakan. Dia dilema. Dia ingin tetap olahraga, tapi satu sisi dia tahu harus mengerjakan sholat. Maka karena dia dilema, dia pun milih untuk sholat. Tapi sholat dalam keadaan tadi, merasa terbebani. Ya udahlah, saya tak tetap sholat. Tapi cepat-cepat sholat, supaya segera selesai sholatnya, habis itu bisa kembali senang-senang. Dia merasa kalau sholat itu adalah kegiatan yang tidak menyenangkan. Kegiatan yang tidak menguntungkan. Olahraga inilah yang menyenangkan dia, yang menguntungkan dia. Kalau sholat itu tidak menguntungkan. Makanya dia pengen segera sholat, pengen segera selesai sholat, setelah itu main lagi. Baru dia merasa senang dan bahagia kalau sudah mulai bermain dan berolahraga. Yang seperti itu salah para jamaah.
urusan dunia apa saja, jangan sampai menghalangi kita untuk merasakan lezatnya sholat. Apa saja. Baik hanya urusan olahraga seperti tadi, ataupun yang lebih penting, urusan keluarga misalnya. Ataupun yang lebih penting, urusan menunaikan kewajiban, tugas-tugas pekerjaan kita, mencari nafkah. Apa saja silahkan dikerjakan. Tapi jangan sampai merasa ketika tiba waktu sholat, sholat itu mengganggu kegiatan kita. Bahkan merasa kita rugi ketika kita mengerjakan sholat. Sholat itu kita yang butuh. Seperti tadi diterangkan di awal-awal. Sholat itu adalah pintu munajat kita kepada Allah. Kita butuh apa saja, minta kepada Allah. Kita usaha apa saja, tidak akan lancar kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupa untuk sholat. Kita mau banting tulang, mau peras keringat, tidak dapat apa-apa kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mohon kemudahan kepada Allah? Yang terbaik adalah ketika kita mengerjakan sholat. Maka justru logika yang terbalik begitu nih. Ada orang yang logikanya terbalik. Dia merasa kalau tidak sholat, kan waktu saya tidak terkurangi. Saya bisa terus bekerja, hasilnya pasti lebih banyak. Begitu. Padahal itu terbalik. Usaha kita itu hanya akan menghasilkan hasil yang memuaskan kalau diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan dapat apa-apa kalau tidak diberi kemudahan Allah. Makanya jangan lupakan sholat. Justru sebaliknya, kerjakan sholat, jaga sholat, dan jaga kualitas sholat. Insya Allah, Allah akan memberi rizki yang lapang kepada kita semuanya. Tidak ada ceritanya orang muslim kelaparan atau mati gara-gara sholat. Pernah dengar cerita seperti itu para jamaah? Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah belasan abad. Belasan abad, sudah sekian juta orang yang beragama Islam. Tapi tidak pernah ada ceritanya orang mati gara-gara sholat. Justru sebaliknya, ada banyak orang mati konyol karena menyia-nyiakan sholat. Dia tidak sholat, hidupnya kacau balau, begitu. Hatinya selalu merasa sedih dan gundah. Akhirnya dia pun mati sia-sia. Ada yang bunuh diri, ada yang overdosis obat-obatan terlarang, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Itu semua karena mereka jauh dari sholat. Makanya sholatlah. Sholat itu adalah kebutuhan jiwa kita para jamaah. Sebagaimana fisik kita itu butuh istirahat. Fisik ini kalau kita jor-joran, yang hobi olahraga misalnya, olahraga terus, nggak pernah istirahat. Kira-kira jadi sehat apa jadi sakit? Sakit. Yang cari nafkah terus, nggak pernah istirahat. Kira-kira jadi sehat apa jadi sakit fisiknya? Jadi sakit, malah rugi. Sudah dapat uang banyak, habis itu sakit. Uangnya untuk membayar dokter, Masya Allah. Bayar rumah sakit, rugi sendiri, nggak dapat apa-apa. Fisik saja seperti itu, apalagi hati kita. Hati kita itu lemah. Hati kita itu butuh waktu dan tempat untuk beristirahat. Itulah waktu sholat. Maka jangan sia-siakan sholat. Kerjakan sholat fardu dengan baik, tambahi dengan sholat sunnah. Hati kita semakin banyak istirahat, insya Allah semakin maksimal untuk mencerna ilmu, mendapat hidayah, kemudian menjadi hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian seterusnya, beliau panjang lebar menjelaskan tentang keutamaan sholat ini, bisa dibaca sendiri. Sholat wujud kasih sayang Allah, sholat bagi hati ibarat hujan, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri-sendiri. Kita langsung masuk saja. Kita langsung masuk saja kepada gerakan atau bacaan sholat. Itu dari halaman berapa tadi? Halaman 12 sampai halaman 32, berarti ada 20 halaman. Itu isinya sangat penting. Silahkan dibaca sendiri. Kita akan kehabisan waktu jika membaca semuanya.
Kita langsung masuk ke bacaan pertama dalam sholat, yaitu takbiratul ihram di halaman 33. Baik, jazakallah khairan. Mohon maaf nih para jamaah nih, sedang batuk. Antum kok nggak ada yang batuk ya, Masya Allah. Saya ngisi kajian di Karanganyar, banyak orang batuk. Ngisi kajian di Sukoharjo, banyak orang batuk. Di Seragen nggak dengar batuk, Masya Allah. Apa sudah berlalu? Atau ditahan mungkin, Masya Allah. Batuk kok ditahan, dikeluarkan. Nah, semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah loh, dari tadi baik ikhwan maupun akhwat nggak ada terdengar suara batuk. Saya ke mana-mana banyak jamaah batuk, Masya Allah. Taib. Kita masuk sekarang ya, halaman 33, aspek ubudiyah dalam takbiratul ihram. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, poin penting yang harus kita ketahui sebelum kita membaca penjelasan ini. Bacaan pertama dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Oke. Bacaan pertama sholat itu takbiratul ihram. Tidak ada bacaan lain sebelum takbiratul ihram. Oke. Maka tidak perlu misalnya melafalkan niat. Oke. Melafalkan niat usolli fardad duhri arba' rakaat dan seterusnya. Itu tidak perlu. Karena bacaan pertama dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Demikianlah disebutkan dalam hadis-hadis. Di antaranya adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya, memulai sholatnya dengan takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Jadi bacaan pertama sholat adalah takbiratul ihram. Tidak ada bacaan sebelum itu. Baik niat seperti tadi. Kalau niat cukup di hati. Okay? Niat itu adalah amalan hati. Bukan amalan lisan. Amalan hati. Hati kita berniat. Saya akan sholat duhur. Hati kita fokus tadi yang kita sebutkan. Hatinya sudah jangan lagi mikirkan urusan dunia. Kalau mau sholat, fokuskan hati, fokuskan pikiran. Pokoknya saya berniat ingin mengerjakan sholat. Begitu. Nggak perlu baca niat seperti tadi. Nggak perlu juga baca yang lain-lain. Ada orang mau sholat baca Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq dulu, An-Nas dulu. Masya Allah. Kelamaan. Apalagi kalau jadi imam. Tuh jamaah di belakang sudah nungguin begitu ya. Cepat kerjakan sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW membuka sholat itu dengan takbir. Itulah bacaan sholat yang pertama. Nah kita baca sekarang. Penulis mengatakan, seorang hamba ketika sholat, dia diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat. Ini yang kita lakukan. Kalau mau sholat, pertama-tama menghadapkan wajahnya ke kiblat. Itu ditandai nggih. Yang ada bukunya ditandai, digaris bawahi atau dikasih nomor 1 atau bagaimana. Terserah, pokoknya dikasih tanda. Yang kita lakukan ketika hendak mengerjakan sholat adalah menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Rumah Allah yang disucikan, yaitu Ka'bah. Dia menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya, tidak berpaling darinya. Lalu dia berdiri di hadapannya dengan sikap layaknya seorang hamba sahaya yang hina, seraya tunduk, butuh dan berharap kasih sayang dari tuannya. Maksudnya, fisik kita berdiri, tentunya jika mampu. Fisik kita berdiri, menghadap kiblat, dan hati kita juga menghadap kepada Allah.
Hati itu difokuskan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Okay. Ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan boleh sejajar dengan pundak, seperti ini berarti, atau sejajar dengan telinga. Okay. Sejajar dengan pundak, sejajar, tidak harus nempel pundak. Kalau nempel pundak susah sekali, Masya Allah. Masuk begini. Nah, sejajar. Ini tingginya sejajar dengan pundak. Dan dikira-kira saja, nggak perlu dilihat begini, nggak perlu. Kira-kira saja, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Oke, itu mengangkat tangannya. Terus kata beliau, berserah diri dan menundukkan kepala. Maksudnya pandangan kita fokus ke tempat sujud. Fokuslah ke tempat sujud. Jadi ketika takbir itu tidak menghadap ke depan begitu nih para jamaah. Tidak juga ke atas Allahu Akbar begini. Atau ngeliatin tangannya tadi Allahu Akbar. Tidak. Lihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Okay. Hatinya khusyuk. Pandangannya tertunduk. Jiwanya tidak berpaling darinya. Matanya tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Segenap jiwa dan raganya dihadapkan sepenuhnya kepadanya, yaitu kepada Allah. Allahu Akbar. Ia ucapkan takbir. Perhatikan takbirnya. Okay? Allah. Allah itu jamaah kan tahu. Enggak ada tulisannya ya. Tulisan Allah jamaah kan tahu. Alif, lam, ha. Begitu. Okay? Tidak ada huruf waw di situ. Maka jangan Allah, jangan begitu. Orang Jawa, nuwun sewu nggih, kadang-kadang Allah ada wawunya. Allah, au dia bilangnya au baru lah. Allah. Itu salah. Takbir itu membaca Allahu Akbar. Tulisan Allah kan alif lam ha begitu. Maka A langsung lam. Allah. A langsung lam. Allah. Coba para jemaah. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Jadi Allah. A lam ha. Tidak ada wawu. Maka jangan mengucapkan Allah. Bukan begitu. Okay. Yang benar adalah Allah dan bukan Allah. Okay. Bukan Allah. Allah. Lamnya tasydid. Lamnya tasydid. Allah. Dan lamnya 2 harokat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka jangan terlalu fokus ke nada begitu nggih yang biasa jadi imam. Allahu Akbar. Masya Allah. Kayaknya enak didengar, tapi kalau yang tahu bahasa Arab pengen ketawa. Ini orang baca apa begitu. Akbar, itu tidak ada panjangnya. Allahu Akbar. Begitu. Okay? Tidak ada yang panjang kecuali hanya lam saja. Allah. Allahu Akbar. Itu lafal takbirnya. Kita lanjutkan. Allahu Akbar, dia ucapkan takbir. Dia agungkan dan muliakan Rabb-nya. Kata hatinya seiring dengan ucapan lisannya saat bertakbir. Masya Allah. Kata beliau, hati juga fokus mengagungkan dan memuliakan Allah ketika lisan kita bertakbir. Jadi jangan hanya lisannya saja, lisannya membaca Allahu Akbar, tapi hatinya kosong. Atau hatinya masih memikirkan yang lain-lain. Hati itu fokus, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apa arti Allah Maha Besar, para jamaah? Apa arti Allah Maha Besar?
Maha besar secara zatnya atau secara kekuasaannya. Semuanya. Jadi ketika kita bertakbir itu hati kita mentadaburi. Allahu Akbar. Oh, Allah itu secara zat adalah zat yang paling besar. Tidak ada zat lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Secara zat Allah itu maha besar. Kalau kita meyakini seperti itu, kita itu akan takut. Takut kalau melanggar larangan-larangan Allah. Karena kita itu cuma makhluk yang sangat kecil, Masya Allah. Sepele sekali, sangat mudah. Kalau Allah pengen menghancurkan kita itu sangat mudah. Makanya jangan sembrono. Allahu Akbar, secara zat Allah itu maha besar. Secara kekuasaan, Allah juga maha besar kuasanya. Tidak ada yang kuasanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begini para jamaah, maka begini. Kalau kita sudah memahami makna Allahu Akbar, hati kita jangan lagi memikirkan yang lain kalau sudah masuk sholat. Hati kita hanya fokus memikirkan Allah, mencari ridho dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Selain Allah itu kecil. Selain Allah itu kecil. Yang tadi kita contohkan tadi. Yang dagang, merasa rugi ketika sholat. Berapa keuntungan antum? Berapa keuntungan maksimal per hari antum? Untung maksimal per hari 10 juta misalnya. 10 juta itu kecil. Dibandingkan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang tadi hobi olahraga. Hobi olahraga, kita kan sedang olahraga bareng teman-teman. Menjaga persahabatan, menjaga kebersamaan, kompak, menjaga kesehatan. Itu semua kecil. Kesehatan antum, hubungan pertemanan antum, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah bertakbir, hati itu seharusnya sudah nggak memperdulikan selain Allah. Okay. Kalau sudah takbir Allah maha besar, harusnya hati sudah tidak mempedulikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, jika hatinya sibuk memikirkan perkara selain Allah, berarti apa yang dipikirannya itu lebih penting dan lebih besar daripada Allah. Takbirnya itu hanya terucap dengan lisannya, sementara hatinya tidak mengucapkannya. Okay. Betul kata beliau. Kalau ada orang sudah takbir, tapi hatinya masih memikirkan yang lain, berarti dia lebih mengagungkan hal itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mementingkan hal itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia betul-betul bertakbir dan faham makna takbir, dia tidak akan berani mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman selanjutnya, halaman 34. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sisinya, sementara di dalam hatinya terdapat sesuatu yang lebih besar dari segalanya, maka anggapan hatinya itu akan dicegah oleh kebenaran perkataan Allahu Akbar, Allah maha besar. Ucapan takbir akan mendorongnya melaksanakan konsekuensi dari takbirnya itu dengan melepaskan kedua penyakit tersebut, yaitu penyakit angkuh dan berpaling dari Allah. Itulah penyakit yang menjadi dinding penghalang terbesar antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terkait dengan takbir. Dan mungkin pertemuan ini kita hanya membahas sampai di sini saja, mengingat waktu yang akan segera habis. Terkait dengan takbir ini, yang perlu diketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tadi cara bacanya seperti itu. Allahu Akbar. Bukan Allah, tapi Allah. Allahu Akbar. Setelah itu, yang perlu diketahui, takbiratul ihram
itu hukumnya rukun sholat. Takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Nanti dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Nanti beda. Kalau wajib terlupa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun terlupa nggak cukup diganti dengan sujud sahwi. Harus diganti sholatnya. Lah takbiratul ihram itu masuknya rukun. Maka orang sholat harus takbiratul ihram. Harus takbiratul ihram. Kalau nggak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Harus diulangi dari awal. Karena pembukaan sholatnya saja sudah salah. Dan yang perlu diketahui kemudian, yang rukun sholat itu bacaannya. Yang rukun sholat itu bacaannya. Bacaan Allahu Akbar, itulah yang rukun sholat. Adapun mengangkat tangannya, ini hukumnya hanya sunnah. Kita takbir Allahu Akbar, mengangkat tangan ini hukumnya hanya sunnah. Yang termasuk rukun sholat adalah bacaannya. Maka kalau ada orang yang sholat tangannya kok tidak diangkat, tapi lisannya tetap membaca takbiratul ihram, sholatnya sah atau tidak sah? Sholatnya sah, tidak masalah. Dan ini solusi. Ketika kita masbuk misalnya, ketika kita masbuk, ada orang sudah masbuk kelamaan. Akhirnya benar-benar masbuk, nggak dapat ruku bersama imam. Misalnya dia masuk masjid, imam sudah ruku. Dia masih kebanyakan acaranya. Masih Allahu Akbar, sedekap, Allahu Akbar, baru ruku. Ketinggalan, imam pasti sudah selesai ruku kalau begitu. Terus bagaimana Ustadz? Dengan memahami seperti ini kita bisa tahu cara yang benar. Kalau kita masbuk, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, imam sudah ruku, kita pengen dapat ruku bersama imam, maka kita tahu mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Berarti biar nggak menghabiskan waktu nggak usah angkat tangan. Langsung saja lisannya membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis itu baca takbir satu kali lagi, takbir untuk ruku. Takbir untuk ruku itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan rukun. Tapi dua-duanya harus dibaca. Maka kalau masbuk, imam sudah ruku, kita pengen dapat ruku bersama imam, baca takbir dua kali. Takbir pertama diniatkan untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun sholat, harus dibaca. Yang kedua baca takbirul intiqal, Allahu Akbar. Takbir untuk ruku, habis itu langsung ruku bersama imam. Allahu Akbar, langsung ruku. Sudah, dapat ruku kita insya Allah bersama imam. Kalau yang tadi masih begini, sedekap, pakai komat kamit, entah baca apa, wallahu a'lam. Habis itu baru ruku, ketinggalan, kita nggak dapat ruku bersama imam. Oke, sekali lagi, yang rukun itu bacaannya, bukan mengangkat tangannya. Kalau ada orang ngangkat tangannya tidak benar, ya dikasih tahu yang benar. Karena sekalipun dia tidak mengangkat tangan tidak apa-apa. Begitu nggih. Tapi kalau kita mengerjakan, tentunya mengerjakan sunnah itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, pilihannya ada 3. Nggih. Boleh takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar, baru angkat tangan kemudian sedekap. Boleh angkat tangan dulu baru takbir. Begini, disedekapkan baru Allahu Akbar. Itu juga boleh. Atau beriringan, berbarengan. Allahu Akbar, kemudian sedekap. Itu juga boleh. Silahkan dipilih mana yang lebih mudah. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Tanya jawab atau ditutup Abu Hafsah? Tanya jawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya silakan sekalian yang ingin menanyakan sesuatu, diutamakan yang berkenaan dengan materi ini dulu ya. Selebihnya nanti kalau memang Ustadz berkenan untuk selain materi, insya Allah kita berikan peluang. Ya, Mas Jika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan takbiratul ihram, Assalamualaikum. pernah mengikuti berjamaah di beberapa tempat masjid. Allahu Akbarnya, Allahnya panjang sekali. Nggih. Misalkan saya contohkan Allahu Akbar. Nggih. Itu bagaimana? Terima kasih. Nggih, jazakallahu khairan. Jadi Allahu Akbar, lamnya itu mad tobi'i. Nggih, lamnya mad tobi'i itu hanya 2 harokat. Hanya 2 harokat. Maka tidak boleh lebih dari itu. Allahu Akbar. Begitu. Kalau terlalu panjang akan jadi salah. Allahu Akbar akan jadi salah. Tapi insya Allah tidak mengapa. Begitu nggih. Karena wallahu alam nggih. Setahu saya tidak ada perubahan makna di situ. Wallahu alam. Tapi itu secara hukum tajwid itu salah. Nggih. Maksimal dia hanya 2 harokat saja. Allahu Akbar. Nggih. Wallahu alam. Ya, Sudah? demikian. Alhamdulillah kalau sudah. Ada yang lain silahkan. Sudah siang Bu, pada pengen pulang Bu. Monggo. Mumpung di ya silakan. Ya. Apa ini? Bismillah. Ustadz, saya mau tanya untuk masbuk. Nggih. Di awal takbir. Terus untuk ke rukuknya itu tanpa takbir. Nggih. Nah, padahal itu wajib. Nggih. Terus apa yang harus dilakukan? Oh, takbirnya 1. Ya. Jadi hanya takbiratul ihram saja. Takbir intiqalnya nggak dibaca. Iya. Dan beliau makmum. Makmum. Ah, tayyib. Nggih, berarti sholatnya salah. Tapi tidak perlu sujud sahwi. Karena imamnya tidak sujud sahwi. Makmum itu hanya sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, tidak boleh sujud sahwi sendiri. Begitu nggih. Maka tetap, tapi tadi menjadi kesalahan dalam sholatnya, berarti pahalanya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih. Wallahu a'lam. Nggih, saya contohkan ya para jamaah ya. Afan, sedikit saja habis ini kita tutup. Misalnya kita masbuk gitu maksud saya. Tadi kayaknya banyak yang tidak paham. Ini misalnya imamnya sudah ruku nggih. Imam sudah ruku. Kemudian ini jamaah pada ruku. Kita kalau masbuk nggak perlu begini. Allahu Akbar. Sedekap. Allahu Akbar. Kemudian ruku begini. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Sedekap ini hukumnya juga sunnah. Mengangkat tangan ini sunnah, sedekap juga sunnah. Makanya kalau yang pernah haji atau umroh, mungkin pernah melihat ada orang sholat tidak sedekap. Ya kan? Begini saja. Memang begitu dalam madhab Imam Malik, dalam madhabnya Imam Malik begitu. Sholat itu tidak sedekap. Hanya begini saja. Makanya kalau lagi umroh jangan ribut. Kita yang kurang piknik begitu masalah. Ini sunnah, ini juga sunnah. Sedangkan mengikuti imam hukumnya apa? Wajib. Kita kalau masih takbir, masih sedekap, kita berarti mendulukan yang sunnah, akhirnya ketinggalan yang wajib. Makanya kalau masbuk imamnya sudah rukuk langsung saja. Yang penting masuk shaf, lisannya membaca Allahu Akbar. Pertama diniatkan takbiratul ihram. Allahu Akbar kedua untuk takbir intiqalnya. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung rukuk saja begini. Langsung baca doa rukuk. Nggih, nggak perlu begini, nggak perlu begini. Nggih, kalau mau ketinggalan ya silakan. Tapi kalau saya nggak mau ketinggalan, maka triknya seperti itu. Wallahu alam. Itu bukan trik yang akal-akalan tapi maksud saya ya, itu trik yang benar seperti itu. Jangan mementingkan yang sunnah malah ketinggalan yang wajib. Begitu. Dan yang lebih baik lagi, kalau sholat ke masjid jangan masbuk, itu lebih baik lagi. Sebelum qomat sudah ke masjid. Okay. Dapat takbiratul ihram bersama imam, itu lebih bagus lagi. Saya tadi kan cuma menjawab pertanyaan orang-orang yang biasa masbuk gitu. Walaupun saya tidak memerintahkan dan tidak menganjurkan untuk masbuk, jangan suka masbuk. Sholat berjamaah sejak awal bersama imam. Begitu nggih, wallahu a'lam bishawab. Nanti jika ada yang mau bertanya lagi dilanjutkan di luar forum.
Jazakumullah khairan atas kehadiran pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.